Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tubuh pertempuran Gyokro ini hanyalah tubuh pertempuran Zhu Hengyu. Bahkan klon dan badan hukum tidak dihitung. Apalagi Zhu Hengyu selalu percaya, hal-hal profesional harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Fakta telah membuktikan bahwa aturan ini telah membawa manfaat tak terbatas bagi Zhu Hengyu. Jika Anda harus melakukan semuanya sendiri, bahkan jika Anda kelelahan, saya khawatir Anda akan terlalu sibuk. Hal penting yang perlu disebutkan di sini adalah, setelah Gan Ning menjadi Lord, kekuatan supernatural yang menyelimuti lautannya juga menerima peningkatan kualitas. Sebelum disucikan, kekuatan magis yang menyelimuti laut Gan Ning hanya efektif melawan air laut. Setelah mencapai Tuhan, Gan Ning memadatkan tubuh yang kacau itu. Sampai sekarang, bahkan lautan kekacauan ini, dia masih bisa digulingkan. Secara umum, kekuatan supernatural Gan Ning yang menutupi laut sebenarnya adalah kekuatan supernatural pertahanan. Saat Gan Ning menggunakan kesaktiannya untuk menutupi laut dan melebur ke laut. Bahkan pukulan telak Tuhan gagal membunuhnya. Inilah kengerian kekuatan supernatural laut. Kekuatan sihir di atas laut, jika digunakan untuk menyerang, kekuatannya sebenarnya tidak besar. Tepatnya, kekuatan supernatural menutupi laut bukanlah kekuatan supernatural yang menyerang. Namun, begitu Gan Ning menggunakan kekuatan ilahi laut terbalik dan melarikan diri ke Laut Chaos. Bahkan tubuh pertempuran Gyokro Zhu Hengyu tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan katakan sakiti dia, kamu bahkan tidak bisa menemukan bayangannya. Bahkan jika dia hampir tidak menemukan sosoknya dan menghancurkannya. 99% dari semua kerusakan akan diserap oleh lautan kekacauan. Energi yang benar-benar jatuh pada Gan Ning tidak disimpan dalam 10. Karena itu, Gan Ning tidak perlu terlalu banyak berlatih. Bagi Gan Ning, yang disebut alam dan kekuatan tidaklah begitu penting. Untuk Zhu Hengyu, hal paling berharga tentang Gan Ning adalah strateginya yang tak ada habisnya, kemenangannya yang tak terkalahkan. Jika ada hari, Gan Ning harus buru-buru ke garis depan dan melawan musuh. Pada dasarnya, kekalahan sudah ditentukan dan tidak ada cara untuk pulih. Bahkan jika Gan Ning bergegas ke depan, dia tidak bisa mengubah apapun. Tentu saja, bahkan jika itu tidak terlalu bergantung pada kekuatan dan alam. Namun secara umum, semakin tinggi kekuatan dan ranahnya, semakin kuat pertahanan Gan Ning. Oleh karena itu, jika memungkinkan, tentunya dia masih harus meningkatkan kekuatannya. Tapi, latihan Gan Ning adalah melarikan diri ke dalam kekacauan. Berada di lautan kekacauan dan menyerap aura kekacauan adalah metode praktik terbaik untuk Gan Ning. Karena itu, dia tidak perlu berlatih dalam retret seperti 3 wanita lainnya. Sebagai gantinya, Anda bisa duduk di deobservasi dan berbaur langsung ke Laut Chaos. Lewat sini, dalam kasus lautan kekacauan, Gan Ning tidak hanya dapat mempertahankan kecepatan kultivasi tercepat, tetapi pada saat yang sama, dia juga dapat menonton dan menonton. Begitu ada bahaya, dia juga bisa mengetahuinya untuk pertama kali. Dikanonisasi Gan Ning sebagai kapten kapal perang Chaos, dan percayakan semuanya kepada Gan Ning. Zhu Hengyu juga mendorong tubuh pertempuran Ling Jade, memasuki ruang rahasia, dan mulai berlatih keras saat mundur. Namun, jiwa Zhu Hengyu, tentu saja, tidak akan tinggal di sini untuk membuang waktu. Dalam sekejap, Zhu Hengyu memindahkan jiwanya ke tubuh domba ajaib melalui saluran jiwa. Perlahan membuka matanya, roh primordial Zhu Hengyu pindah ke badan hukum domba iblis dan kembali ke 10.000 Demon Hall dari 10.000 gunung iblis. Saat ini, badan hukum domba iblis sedang duduk di tata raja iblis di aula iblis. Di depan koper di depannya, ada 5 kotak besar. Di dalam kotak tersebut, ada tumpukan permata warna-warni seukuran telur. Diperkirakan di setiap kotak terdapat ribuan permata berwarna-warni. Tentu saja, batu dengan sinar warna-warni ini bukanlah permata, melainkan kristal yang kacau. Di Laut Chaos ini, Chaos Saint Crystal adalah satu-satunya mata uang yang beredar. Apakah mata uang keras paling berharga? Melihat 5 kotak kristal Chaos Saint, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Jelas, nenek moyang iblis langit, nenek moyang hantu, dan nenek moyang iblis bumi meninggalkan semua kristal suci yang kacau balau. Ketika dia pertama kali memasuki lautan kekacauan, Zhu Hengyu membutuhkan sejumlah uang. Seperti pepatah, uang bukanlah segalanya, tetapi tanpa uang, itu sama sekali tidak mungkin. Senian menyapu ke 5 kotak dan Zhu Hengyu dengan cepat mendapatkan nomor pastinya. 5 kotak kristal suci yang kacau berisi total 5.127 kristal suci yang kacau. Dengan uang ini, Zhu Hengyu akhirnya tidak melarat. Namun, dibandingkan dengan petapa veteran di Sea of Chaos, Zhu Hengyu hanyalah seorang yang miskin.
Saat hatiku bergerak, Zhu Hengyu mengibaskan 5.000 kristal suci yang kacau di dalam kotak. Kemudian, Zhu Hengyu berdiri perlahan dan maju selangkah. Saat berikutnya, sosok Zhu Hengyu muncul di kehampaan di luar aula iblis. Melihat Zhu Hengyu muncul, nenek moyang dari hantu, yang juga dikenal sebagai Yinlinger, segera muncul. Ada apa? Dari mana kristal suci yang kacau itu berasal? Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger tiba-tiba tertawa riang. Asli, meskipun semua binatang buas yang dipenggal kepalanya diubah menjadi tentara hantu, mereka tidak akan memadatkan kristal yang kacau itu. Tapi ketahuilah, prajurit Nether juga akan terbunuh. Setelah prajurit Nether terbunuh, ada juga kemungkinan 1 dari 10.000 untuk memadatkan kristal yang kacau. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu menjadi bijaksana. Tampaknya kekhawatiran sebelumnya tidak perlu. Namun, kristal suci yang kacau ini terlalu langka. Dalam 4 hingga 5 tahun terakhir, hanya lebih dari 5.000 kristal kacau yang telah diperoleh. Rata-rata, hanya 1.000 kristal chaos yang didapat setiap tahun. Yinlinger tidak bisa membantu menjelaskan perasaan Zhu Hengyu. Kristal suci yang kacau ini sangat langka. Hanya dengan membunuh rata-rata 10.000 chaos fierce beast, mereka bisa mengembun bersama. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa hanya 1.000 yuan yang telah dipadatkan dalam 4 hingga 5 tahun terakhir. Ada alasan mengapa hanya 1.000 yuan setahun yang dikumpulkan. Untuk mengetahui, binatang buas chaos, setelah diubah menjadi prajurit hantu oleh Nether Ancestor, tidak mati. Hanya setelah dipenggal 3 kali berturut-turut, prajurit Nether akan mati, dan tubuh prajurit Nether akan menghilang. Dengan demikian, kristal suci chaos terkondensasi. Dalam 5 tahun terakhir, One Demon Mountain sebenarnya telah membunuh banyak monster chaotic. Alasan mengapa hanya lebih dari 5.000 kristal suci yang kacau yang dipadatkan adalah karena sebagian besar binatang buas telah diubah menjadi tentara hantu. Dan sebagian besar prajurit Nether tidak mati. Oleh karena itu, wajar jika tidak mengembunkan kristal yang cukup kacau. Jika Anda benar-benar membunuh semua pejuang Nether, Anda dapat memanen setidaknya 50.000 kristal chaos. Mendengar perkataan Yinlinger, Zhu Hengyu akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, meskipun kristal suci chaos ini sangat berharga, namun tidak selangka yang dibayangkan. Namun, bahkan jika pendapatan 10.000 chaos Saint Crystal setahun tidak terlalu banyak. Di antara desahan Zhu Hengyu, serangkaian suara mendengung terdengar dari kedalaman lautan kekacauan. Antara mengerutkan kening, Zhu Hengyu menyematkan pikiran ilahi pada formasi besar 10.000 setan dan menyelidiki sekitarnya. Cacing. Tidak bagus, ada sekelompok besar cacing langit yang kacau datang ke sini, ada jutaan dari mereka. Zhu Hengyu melebarkan matanya. Mendengar perkataan Zhu Hengyu, Yinlinger, leluhur Nether tidak berani mengabaikan, dan mendeteksinya untuk pertama kali. Tapi tak lama kemudian, Yinlinger menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata ini hanya 30 juta chaos sky worms, itu bukan masalah besar. Antara berbicara, nyala api membubung di atas 3 puncak gunung Wanmo. Nenek moyang iblis surgawi dan nenek moyang bumi jahat muncul satu demi satu di puncak. Pada waktu bersamaan, di gunung 10.000 mil, bintik hitam pekat muncul. Perhatikan baik-baik, bintik hitam yang muncul adalah cacing kekacauan. Jumlah totalnya cukup besar untuk membuat penderita fobia padat pingsan. Dengan hanya pandangan umum, Zhu Hengyu yakin. Jumlah total prajurit bawah yang naik ke langit ini hampir 300 miliar. Melihat tatapan tertegun Zhu Hengyu, Yinlinger, leluhur Yuming, tidak bisa menahan tawa. Di hadapan senyum lembut Yinlinger, Zhu Hengyu bingung. Apa yang lucu tentang ini? Menghadapi Raja Iblis Hengyu yang kebingungan, Yinlinger tersenyum dan menjelaskan. Untuk waktu yang lama, 10.000 gunung iblis bersembunyi di dekat pusaran besar yang kacau. Meski gunung Wanmo berada di kawasan laut dangkal, semuanya tidak mutlak. Di wilayah laut dangkal juga terdapat wilayah laut dalam. Di wilayah laut dalam, pusaran besar yang kacau mungkin muncul secara alami. Mendengarkan kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tiba-tiba tercengang. Jika dipikir-pikir, peta yang diberikan Gan Ning kepadanya benar-benar menandai tempat yang berbahaya. Tempat itu berpola berputar-putar. Di samping pola berputar-putar, ada tengkorak berwarna darah yang dicat. Jelas, daerah itu adalah jadi yang super berbahaya. Berpikir tentang itu sekarang, area di mana 10.000 gunung iblis berada seharusnya ada di sana. Berikut penjelasan singkatnya. Laut dangkal dan laut dalam sebenarnya setara dengan laut sebenarnya. Wilayah laut dangkal belum tentu semuanya dangkal. Misalnya, pelabuhan alam dan dermaga alami tersebut berada di wilayah laut dangkal di tepi laut, namun kedalaman laut di sana sebenarnya sangat dalam. Lokasi Gunung Wanmo saat ini sebenarnya adalah area seperti itu. Udara yang kacau di sini lebih kuat dari area laut dalam yang sebenarnya. Di wilayah laut ini bahkan ada pusaran air besar yang semrawut. Dan area di sekitar pusaran yang kacau ini tersebar dengan 3 sarang cacing langit yang kacau. Menurut pengertian Zhu Hengyu, Gunung Wanmo sebenarnya dapat keluar dari kawasan ini dan memasuki kawasan Laut Tengah untuk eksplorasi.
Namun, setelah berdiskusi dengan nenek moyang iblis surgawi, nenek moyang hantu, dan nenek moyang iblis bumi, mereka tidak pergi. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka harus membersihkan sarang ketiga cacing langit yang kacau ini sebelum pergi. Ada lebih dari 300 miliar cacing kekacauan di 3 sarang cacing kekacauan. Setelah 3 Chaos Sky Worm Lair benar-benar kosong. Kemudian, Nether Ancestor dapat mengubah lebih dari 300 miliar Chaos Sky Worms. Dengan cara ini, bahkan jika Anda memasuki wilayah Laut Tengah dan menghadapi bahaya yang lebih besar, Anda akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Sekarang, 5 tahun telah berlalu. Sarang dari 3 cacing langit yang kacau telah dibersihkan lebih dari 80%. Jumlah Chaos Worms di One Mo Mountain juga mendekati 300 miliar. Oleh karena itu, menghadapi hanya 30 juta Chaos Worm, tidak ada yang menakutkan sama sekali. Ini bukan hanya kesenjangan kuantitatif. Chaos Worm, setelah diubah menjadi prajurit hantu. Tidak hanya serangannya akan ditingkatkan. Selain itu, dalam serangan mereka juga akan membawa kekuatan keluhan, dan erosi kematian. Yang paling penting adalah, bahkan jika dipenggal, Nether Warrior bisa berdiri kembali. Mereka akan mati total hanya jika mereka dipenggal 3 kali berturut-turut. Karena itu, 300 miliar tentara bawah sudah cukup untuk digunakan sebagai 900 miliar tentara bawah. Berdengung, Zhu Hengyu diam-diam berseru, suara mendengung yang luar biasa semakin dekat dan dekat. Saat berikutnya, membanjiri langit, cacing surgawi yang kacau, seperti awan gelap menerobos lautan kekacauan dan muncul di atas gunung 10.000 iblis. Cacing surgawi Chaos tidak akan muncul di bawah 10.000 gunung iblis. Di bawah gunung Wanmo, ada 3.000 pembuluh darah yang dalam seperti tentakel. 3.000 vena yang mendalam, menarik energi dari sekitarnya sepanjang waktu, bergabung ke dalam arai 10.000 iblis dan gunung 10.000 iblis. Jika ada Worm Chaos, berani dekati daerah itu. Dalam sekejap, semua energi di tubuh mereka akan tertelan. Cacing langit Chaos juga akan tersedot menjadi cacing seketika, dan yang mati tidak bisa mati lagi. Karena itu, di bawah gunung Wanmo, tidak perlu ada garnisun di sana. Tidak ada yang cukup bodoh untuk istirahat di sana. Berdengung, di tengah suara mendengung yang keras, pertempuran yang mengguncang bumi dimulai seketika. 300 miliar prajurit bawah, 30 juta cacing kekacauan di depan mereka. Pada waktu bersamaan, nenek moyang iblis langit melepaskan api langit yang kacau balau. Nenek moyang kejahatan bumi, melepaskan penghalang bumi, benar-benar menyelimuti gunung 10.000 iblis. Adapun leluhur dari Netherworld, mereka mengendalikan 300 miliar prajurit Nether dan menghadapi Chaos Sky Worm. Lebih dari itu, 3.000 Nether Masters juga mengangkat Nether Shield. Termasuk 3 leluhur, seluruh tubuh dari 3.000 penyihir bawah ditutupi dengan 3.000 perisai bawah. Zhu Hengyu tidak bisa menahan cemberut. Memalingkan kepalanya, Zhu Hengyu menatap Yinlinger dan berkata, perisai dari 3.000 Master Nether terlalu dibesar-besarkan. Mulai sekarang, jangan terlalu berlebihan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger terkejut sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. Saat ini, 3.000 penyihir bawah berdiri di atas 3.000 altar dari 10.000 iblis. Mantra yang mereka lepaskan semuanya menggunakan altar 10.000 iblis di bawah kaki mereka untuk menarik energi dari deretan besar 10.000 iblis. Dan energi arai 10.000 iblis ditarik dari lautan kekacauan oleh 3.000 pembuluh darah yang dalam. Dalam kondisi saat ini, 3.000 Nether Mage, masing-masing dikelilingi oleh 3.000 Nether Shield. Ini terlalu dibesar-besarkan dan terlalu boros. Dalam sekejap, energi yang disimpan dalam arai 10.000 iblis dikonsumsi oleh 3 lapisan. Jelas sekali, ini sama sekali tidak mungkin. Lebih baik sekarang, musuh yang menghadapinya tidak lain adalah binatang buas tingkat pertama terlemah di lautan kekacauan, cacing kekacauan. Nantinya, saat menghadapi musuh yang lebih kuat, melakukan hal tersebut akan menimbulkan masalah. Meskipun, sebenarnya tidak perlu memotong begitu halus sekarang, tetapi begitu kebiasaan buruk terbentuk, akan sulit untuk diubah di masa depan. Karena ini salah, sejak awal sebaiknya Anda tidak mengembangkan kebiasaan seperti itu. Sambil merenung, Zhu Hengyu melanjutkan, mulai sekarang, saat bertarung di masa depan, 3.000 Nether Master hanya akan membuka satu perisai. Hanya leluhur iblis langit, leluhur hantu, dan leluhur bumi jahat yang bisa menutupi 3.000 perisai bawah. Bagaimanapun, ada altar 10.000 iblis untuk dilindungi 3.000 penyihir bawah. Terlebih lagi, 3.000 Nether Master juga mengenakan jubah kesedihan yang diubah oleh baju besi yang berduka. Oleh karena itu, bahkan jika Nether Shield 3.000 lapisan tidak diaktifkan, tidaklah mudah untuk dibunuh. Dan selama 3.000 Nether Mage tidak dipenggal, ketiga leluhur akan selalu dilindungi oleh 3.000 perisai bawah. Sekalipun rusak, itu akan diisi di saat berikutnya. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, nenek moyang iblis langit, nenek moyang hantu, dan nenek moyang iblis bumi mengangguk pada saat yang sama. Memang, untuk sekian lama di masa lalu, dalam semua pertempuran, 3.000 Nether Mage memang biasa membuka 3.000 Nether Shield.
Tapi di semua pertempuran, 3.000 Nether Mage tidak mengalami serangan apapun. Di luar 10.000 gunung setan, ada perlindungan pesona bumi dari nenek moyang iblis bumi. Tidak ada Chaos Sky Worm yang bisa menembus pertahanan ini. Di luar batas bumi, ada api langit yang berkobar-kobar. Antara simpul batas bumi dan api langit yang kacau adalah prajurit bawah dari leluhur bawah. Padahal untuk saat ini, membuang sedikit energi sebenarnya bukan masalah besar, setelah pertarungan usai, energi tersebut akan segera terisi kembali. Tapi bagaimanapun, salah itu salah. Yang disebut, bersiaplah untuk bahaya di masa damai dan berhati-hatilah sebelum itu terjadi, semua orang tahu kebenaran ini. Menatap ke langit, Zhu Hengyu melanjutkan, setiap Master Nether hanya perlu membuka Nether Shield, dan kemudian, melepaskan panah Dewa Nether dengan seluruh kekuatannya untuk membombardir musuh di luar penghalang. Setelah Nether menembakkan panah dan membombardir tubuh target, itu akan meledak terbuka, menyebarkan langit kematian. Di bawah tirai kematian, semua prajurit bawah akan diselimuti oleh kutukan dan kematian. Di langit kematian, semua pejuang Nether akan segera mendapatkan kembali vitalitas mereka. Bisa dikatakan, selama mereka tidak terbunuh dalam hitungan detik, para pejuang Nether ini akan sulit untuk dibunuh. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, ketiga leluhur itu sangat bersemangat dan ingin mencoba. Segera, menurut perintah Zhu Hengyu, 3.000 Nether Masters merilis ribuan Nether Archery. Segera, langit hijau kematian menutupi batas bumi. Cahaya di seluruh gunung 10.000 iblis meredup dalam sekejap. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada leluhur iblis, kamu menurunkan api langit yang kacau untuk bertepatan dengan langit kematian dan lihat efeknya. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, nenek moyang iblis tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, Yin Linger, leluhur dunia bawah, dengan tegas berkata, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Anda tahu api langit yang kacau ini, tetapi menahan kematian dunia bawah. Setelah Chaos Skyfire dan Nether Death Ki tumpang tindih, aku takut. Menghadapi penjelasan Yin Linger, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, apapun hasilnya, sudahkah Anda mencobanya? Yang ini, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, nenek moyang iblis dan nenek moyang hantu terdiam pada saat bersamaan. Apakah tidak perlu dicoba sama sekali? Api langit yang kacau adalah api matahari. Nether Ki adalah ki dari yang paling yin. Antara dua energi ini sangat berlawanan. Hubungan antara satu sama lain sangat mematikan. Ini adalah soal dasar yang setara dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak perlu menguji sama sekali. Melihat keduanya diam, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu hanya mempertimbangkan aura kematian yang lebih rendah, tetapi bukankah kamu telah mempertimbangkan aura kebencian? Untuk mengetahui, kapal perang yang berduka itu, kekuatan intinya, sebenarnya adalah kekuatan api penyucian. Secara spesifik, kekuatan kutukan itu seperti api. Itu adalah yang paling yin, kekuatan yang kecil itu. Sekarang, di kanopi kematian Master Nether, tidak hanya udara kematian, tetapi juga udara kebencian. Di tubuh prajurit Nether, tidak hanya aura kematian bawah, tapi juga aura kebencian. Oleh karena itu, apakah Chaos Skyfire akan berkonflik dengan Sky of Death dan apakah akan merusak Nether Warriors masih belum diketahui. Itu tidak akan pernah diketahui tanpa mengujinya. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yin Linger berkata, sebenarnya, bukannya aku belum mencobanya sama sekali. Selama pertempuran, sering ada pejuang Nether yang dibom. Ketika Nether Warrior dibombardir ke dalam api langit yang kacau di atas, dia akan dibakar oleh api langit yang kacau balau. Sepasang sayap transparan langsung terbakar. Karapas di sekujur tubuhnya juga ikut terbakar merah bahkan dibakar. Kerusakan yang disebabkan oleh Chaos Skyfire ke Nether Warriors benar-benar nyata. Semua seutuhnya, meski belum menjalani pengujian ekstensif dan komprehensif, pengujian skala kecil dilakukan sepanjang waktu. Mendengarkan kata-kata Yin Linger, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertempuran di atas. Betulkah? Seperti yang dikatakan Yin Linger. Seringkali ada prajurit Nether yang diledakkan untuk terbang, secara pasif menyelinap ke dalam api langit yang kacau balau di atas. Dalam sekejap, sayap di punggung mereka terbakar habis. Karapas dibakar menjadi merah. Bahkan jika dia jatuh, nyala api yang mengamuk naik ke seluruh tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tidak bergeming. Dengan senyum ringan, Zhu Hengyu berkata dengan datar, mundur tentara Nether ke batas bumi, hanya menyisakan 30 juta di luar. Melihat Zhu Hengyu berkeras melakukan tes komprehensif, ketiga leluhur tidak terus membujuk. Di Gunung 10.000 Iblis, ketiga leluhur semuanya memiliki hak untuk memberikan saran, tetapi begitu Raja Iblis membuat keputusan, tidak ada yang perlu disengketakan. Sejujurnya, ketika Iblis meminta nasihat, semua orang dapat berbicara dengan bebas. Tapi begitu Iblis membuat keputusan, itu adalah urutan tertinggi. Kalaupun salah, itu harus dijalankan. Berdengung. Di tengah suara mendengung yang keras, sejumlah besar prajurit Nether tenggelam ke dalam pesona bumi. Di luar penghalang bumi, hanya tersisa 30 juta tentara hantu. Jumlah totalnya hampir sama dengan jumlah Chaos Worm di luar.
Saat berikutnya, di bawah kendali leluhur iblis langit, api langit yang kacau perlahan ditekan. Ledakan, dalam raungan yang dahsyat di atas penghalang bumi, total 60 juta cacing langit langsung tenggelam di lautan api. Di bawah teriknya Chaos Skyfire, sayap 60 juta Chaos Skyworms langsung terbakar. Karapas setiap serangga surgawi Chaos seperti kepiting matang, yang dibakar merah. Di bawah api langit yang kacau balau, kecepatan gerakan dan kecepatan serangan dari 60 juta Chaos Skyworms telah meningkat pesat. Dengan peningkatan kecepatan, kekuatan penghancurnya juga meningkat pesat. Waktu berlalu. Setelah setengah jam, pertarungan memperebutkan seluruh batas daratan akhirnya berakhir. Melihat sekitar, di atas batas bumi, hanya ada hampir 50 juta Nether Warriors yang tersisa. Semua Chaos Skyworms terbunuh dan diubah menjadi Nether Warriors. Hanya beberapa prajurit Nether yang bergegas ke depan terbunuh 3 kali berturut-turut, mati total. Sebagian besar Nether Warriors berhasil selamat. Semua Chaos Skyworms diubah menjadi Nether Warriors. Melihat pemandangan ini, ketiga leluhur semuanya tampak kosong. Hingga saat ini, mereka belum mengetahui untuk apa upaya tersebut. Sambil memikirkannya, leluhur iblis langit berencana untuk menyingkirkan api langit yang kacau. Dan nenek moyang bumi jahat juga berencana untuk mengangkat penghalang bumi. Adapun leluhur Nether, dia juga mulai mengeluarkan perintah untuk membiarkan semua pejuang Nether terbang kembali. Tapi saat ini, Zhu Hengyu tiba-tiba berkata, pulihkan 30 juta Nether Warriors yang baru berubah, dan Nether Warriors lainnya akan tinggal di sana. Pesona bumi dan api langit yang kacau, jangan disingkirkan, terus pertahankan. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, meskipun semua orang tidak tahu mengapa, mereka masih diam-diam mengikuti perintah Zhu Hengyu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Nenek moyang iblis langit, nenek moyang bumi jahat, dan nenek moyang hantu secara bertahap menyinari mata mereka. Di bawah terik api langit yang kacau, hampir 30 juta prajurit Nether, seperti semut di panci panas, berlari bolak-balik di penghalang bumi. Meski sayap mereka telah terbakar, meskipun karapas mereka dibakar merah, meski di atas tubuh mereka ada nyala api yang mengamuk. Namun, telah menyala lebih dari 3 jam. Hampir 30 juta prajurit Nether, tetapi tidak ada yang dibakar sampai mati. Ini, tentunya, meskipun Chaos Skyfire dapat menyebabkan kerugian bagi Nether Warrior, nyatanya hal itu tidak cukup untuk membunuh Nether Warrior. Namun, Chaos Skyfire jelas mematikan melawan roh hantu. Melihat ketiga leluhur dengan ekspresi tertegun dan tidak bisa dipercaya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Berbicara tentang, kali ini, alasan penemuan sebesar itu adalah berkat badan hukum Suantian. Tubuh Suantian Dharma tidak memiliki kesadaran atau kreativitas. Namun, badan hukum Suantian menemukan kebenaran melalui ratusan juta percobaan. Meskipun praktik badan hukum Suantian sangat bodoh, tetapi dalam banyak kasus, cara paling bodoh seringkali adalah yang terbaik. Terinspirasi oleh tubuh Dharma Suantian, Zhu Hengyu mengusulkan tes ini. Meskipun secara teori, cara Anda berpikir itu bertentangan, pada kenyataannya, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban yang benar tanpa pengujian. Ada keheningan yang lama. Yang pertama berbicara adalah leluhur bumi jahat, yang merupakan tiruan dari Dewa Ibu Bumi. Melihat Zhu Hengyu dengan kagum, leluhur kejahatan bumi berkata dengan takjub, di antara 5 elemen, api dapat menciptakan tanah. Di bawah terik api langit yang kacau, kekuatan pesona bumi telah meningkat 2 kali lipat. Apa? Mendengar kata-kata nenek moyang roh jahat, nenek moyang iblis tiba-tiba berteriak. Untuk mengetahui, sebelumnya, Chaos Skyfire hanya bisa menggandakan kekuatan batas bumi. Tapi hari ini, bagaimana bisa digandakan? Tetapi segera, leluhur iblis itu mulai mengerti. Memalingkan kepalanya dengan kagum dan melihat ke arah Zhu Hengyu, leluhur dari iblis langit berkata, menggunakan Nether Death Key sebagai bahan bakar, kekuatan penghancur dari Chaos Skyfire juga telah digandakan. Mendesis. Mendengar apa yang dikatakan leluhur, Zhu Hengyu menghela nafas. Meski sudah saya duga akan ada peningkatan, tapi peningkatannya sangat besar, masih luar biasa. Dalam keadaan normal, jika kayu digunakan untuk membuat api, kerusakan paling banyak 2 kali lipat. Tapi aura kematian hantu ini terlalu banyak untuk ditekan oleh Chaos Skyfire. Jika Anda membandingkan energi kayu dengan kayu, udara kematian hantu itu seperti gas alam. Setelah dinyalakan, itu langsung berubah menjadi nyala api yang mengerikan. Efek peningkatannya sebenarnya berlipat ganda. Pada akhirnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Nether Ancestor. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, nenek moyang iblis, dan nenek moyang kejahatan bumi. Nenek moyang Nether berkata dengan kagum, para pejuang Nether itu telah menggandakan kekuatan pertahanan mereka dan menggandakan kekuatan serangan mereka. Yang paling penting adalah saat aura hantu itu dibakar oleh api langit yang kacau, mereka akan melepaskan aura kematian yang kuat. Dan nafas kematian memiliki efek penyembuhan super pada prajurit bawah. Selama aura bawah terus berlanjut, para prajurit bawah ini hampir tidak akan pernah mati. Meski secara lahiriah, warrior bawah itu terbakar merah, dan api meledak di sekujur tubuh mereka.
Tapi nyatanya, di dalam tubuh Nether Warrior, ada kekuatan dendam. Kekuatan keluhan dapat menyerap api langit yang kacau dan menggandakan kekuatan destruktifnya. Dan pesona bumi di bawah kaki mereka akan menggandakan kekuatan pertahanan mereka. Ditambah dengan energi mati yang kaya setelah Nether Key terbakar itu menghasilkan efek penyembuhan super berkelanjutan pada mereka. Kekuatan tempur seluruh Nether Warrior setidaknya 3 kali lipat. Menghadapi hasil ini, ketiga leluhur tidak dapat mempercayainya. Jelas 2 energi gram kematian, mereka benar-benar mengikat efek yang menakutkan. Udara bawah membantu menyalakan api langit yang kacau. Api langit yang kacau balau memperkuat penghalang bumi. Pada waktu bersamaan, api langit yang kacau dan pesona bumi memberi Nether Warrior 2 kali serangan dan pertahanan. Dan untuk Nether Warrior, diberkati pemulihan kuat yang berkelanjutan. Ini sama sekali berbeda dari penilaian asli dari ketiga leluhur. Di mata ketiga leluhur, setelah api langit yang kacau turun, semua udara bawah harus dinyalakan secara instan. Di bawah kobaran api langit, semua prajurit Nether harus dibunuh dengan cepat. Lewat sini, Ancestor Nether, bukankah itu tidak berguna? Namun pada kenyataannya, itu ditemukan setelah pengujian yang sebenarnya. Hasil yang mereka pikir tidak terjadi. Serangkaian reaksi berantai yang benar-benar terjadi telah meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali. Melihat pemandangan di atas langit, ketiga leluhur tidak bisa menahan kegembiraan. Melihat sekitar, di atas penghalang bumi, api langit yang kacau balau mengamuk. Panahan bawah yang ditembakkan oleh 3000 Nether Master terus-menerus meledakkan sebagian besar udara bawah. Dengan bantuan udara bawah, api langit yang kacau menjadi semakin kuat. Di bawah api langit yang kacau balau, cahaya keemasan yang dipancarkan oleh pesona bumi menjadi semakin intens. Pada waktu bersamaan, di bawah api langit yang kacau, 30 juta lebih prajurit, kecepatan gerakan, dan kecepatan serangan berlipat ganda. Kekuatan seluruh tubuh telah meningkat 2 kali lipat. Melihat ketiga leluhur, Zhu Hengyu berkata dengan serius, jangan gunakan pengalaman daripada mencoba. Apapun, tidak peduli seberapa keras perhitungan Anda, akan ada kesalahan dan kelalaian. Tanpa mencobanya sendiri, tidak akan pernah mungkin untuk menentukan apakah jawabannya benar. Yang disebut, latihan membawa pengetahuan sejati. Praktik adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, ketiga leluhur itu mengangguk. Memang, meski sudah dihitung, tidak mungkin untuk menghitungnya. Namun dalam praktik nyata, semuanya menjadi mungkin. Melihat ketiganya mengangguk, Zhu Hengyu tidak banyak bicara. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Zhu Hengyu mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada ketiga leluhur, bagaimana? Saya telah pergi selama beberapa tahun. Apakah tidak ada yang terjadi di sini? Melihat Zhu Hengyu dengan penuh semangat, Old Netherworld berkata itu, sepertinya aku telah menemukan cara aku datang. Apa? Untuk mengetahui, Ancestor Nether bukanlah orang suci yang lahir di dunia tempat Zhu Hengyu lahir. Faktanya, leluhur dari dunia bawah lahir di dunia bawah. Hanya, setelah memasuki lautan kekacauan, Ancestor Nether secara tidak sengaja tersapu oleh Chaos Vortex, dan kemudian tiba di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, leluhur Nether, ketika mengobrol dengan leluhur iblis, dan leluhur iblis bumi, berbicara tentang asalnya. Berbicara tentang itu sangat kebetulan. Kemudian, klon nenek moyang roh jahat belajar banyak rahasia dari nenek moyang roh jahat. Untuk mengetahui, pusaran yang kacau ini terletak di sebelah dunia tempat lahir Zhu Hengyu. Oleh karena itu, penampilan leluhur Netherworld langsung dirasakan oleh Dewa Ibu Pertiwi dan Dao Surga. Tidak perlu diragukan lagi. Saat itu, leluhur Netherworld keluar dari pusaran yang kacau ini. Sebenarnya sangat mudah untuk kembali ke tempat nenek moyang dunia bawah lahir. Selama Anda masuk ke pusaran yang kacau ini, Anda bisa kembali. Melihat Zhu Hengyu dengan mata cerah, leluhur tua Yuming berkata dengan penuh semangat. Jika saya bisa, saya ingin kembali dan melihat-lihat apakah saya dapat menemukan pasangan saya yang lain. Yang ini, mendengar perkataan nenek moyang Nether, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Menurut Ancestor Netherworld, tempat ia dilahirkan disebut dunia bawah. Sebanyak 7 orang kudus lahir di dunia itu. Di antara mereka, Nether Ancestor adalah yang terlemah di antara 7 orang bijak di dunia bawah. Di atasnya, ada 2 kakak perempuan dan 4 kakak laki-laki. 7 orang bijak dari dunia bawah selalu sangat bersatu. Hubungan satu sama lain juga sangat baik. Menurut pikiran Yuming Lao, selama saudara laki-laki dan perempuannya dapat ditemukan dengan lancar, mereka pasti akan bergabung dengan bahagia. Saat itu, dia bisa bersatu kembali dengan kakak dan adiknya. Pada saat itu, 10.000 gunung iblis akan memiliki fondasi yang cukup. Jika semuanya benar-benar terjadi seperti yang dipikirkan Yinlinger. Jadi, Zhu Hengyu pasti disambut dengan kedua tangan. Namun, Zhu Hengyu juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Bagaimana jika orang-orang itu memiliki niat buruk? Melihat Zhu Hengyu mengerutkan kening, nenek moyang iblis tersenyum bangga. Dia menegakkan dadanya dan berkata, jangan khawatir, makhluk dari dunia bawah ini rentan terhadap pukulan di depanku.
Ketika langit dan api yang kacau berlalu, semua roh jahat hanya bisa berubah menjadi abu. Begitu kata-kata nenek moyang iblis jatuh, nenek moyang bumi jahat, yang merupakan tiruan dari ibu dewa, juga tersenyum dan berkata, dengan saya, mereka sama sekali tidak bisa menolak. Makhluk dunia bawah hidup di bawah tanah yang tebal. Dengan ibu pertiwi, mereka bisa mendapatkan nutrisi dan perlindungan terbaik. Saat berbicara, Dewa Ibu Pertiwi, leluhur dari roh jahat, juga berdiri dengan bangga. Sebenarnya, selama aku di sana, mereka pasti yang meminta untuk bergabung, bukan kita yang memohon kepada mereka. NNN. Setelah mendengar ini, Yinlinger, leluhur tua Nether berkata dengan tajam, ya, itu dia. Dengan leluhur iblis, makhluk dunia bawah dihancurkan sampai mati, dan mereka tidak dapat melawan. Dengan Ibu Pertiwi, makhluk di dunia bawah hanya mengeluarkan air liur dan tidak bisa memintanya. Bagaimana mereka bisa menolak? Dan yang paling penting, Gunung Wanmo, tempat tubuh Demon Sip Dharma duduk. Tubuh magis domba iblis cocok dengan 10.000 gunung iblis dengan tubuh. Kekuatan api penyucian, dan kekuatan Sun Luo, kedua jiwa ini diberkati oleh kekuatan tertinggi. Itu hanyalah penguasa makhluk dunia bawah. Ada dua kekuatan pamungkas ini, bahkan jika orang suci dunia bawah bermaksud untuk melawan gunung 10.000 iblis, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjarah. Pada awalnya, Yinlinger bergabung dengan Gunung Wanmo tanpa ragu-ragu. Saya lebih suka kehilangan kebebasan saya selamanya dan bergabung ke dalam pertarungan yang tak terbatas. Kenapa dia melakukan ini? Sederhananya, Gunung 10.000 iblis ini, untuk makhluk dunia bawah, telah melampaui batas imajinasi. Yinlinger takut suatu hari nanti, dia akan diusir dari Gunung Wanmo. Jadi saya lebih suka kehilangan kebebasan saya selamanya, dan bergabung dengan Sparta terbatas. Apa yang dia rencanakan tidak lain. Tetaplah di Gunung Wanmo selamanya. Sebagai undead, yang paling ditakuti makhluk dunia bawah adalah serangan sistem jiwa. Hanya serangan sistem jiwa yang dapat melukai mereka secara nyata. Mereka bahkan bisa dihancurkan sama sekali. Namun, setelah bergabung dengan 10.000 gunung iblis, kemudian Anda bisa mendapatkan kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian, berkah dari dua kekuatan tertinggi ini. Lewat sini, kekurangan terbesar dari makhluk undead telah terisi. Untuk makhluk undead, penghancuran tubuh fisik sebenarnya tidak mengerikan. Tidak akan lama sebelum mereka bisa pulih kembali. Tapi kerusakan jiwa berada di luar toleransi mereka. Begitu jiwa rusak, mereka akan kehilangan segalanya bahkan jika tubuhnya masih utuh. Wanmo-san memiliki semua yang mereka incar. Bergabung dengan Gunung Wanmo, mereka menjadi sempurna. Tidak ada lagi cacat dan kekurangan. Meskipun Yinlinger terlihat sangat kuat sekarang, tetapi kenyataannya, selama Zhu Hengyu mengambil kembali 3.000 kapal perang pengaduan. Kemudian, di bawah api langit yang kacau dari leluhur iblis, Yinlinger bukanlah apa-apa. Bahkan jika dia memiliki 300 miliar prajurit lebih rendah. Tapi di bawah teriknya api langit yang kacau, itu bisa dihancurkan secara instan. Begitu kehilangan tempat berlindung dari kekuatan dendam. Api langit yang kacau dapat langsung membakar Netherki, meledakkan kekuatan destruktif 2 kali lipat. Pada saat itu, aura kematian Nether Warrior juga ikut tersulut. Bahkan jika Nether Warriors memiliki 300 miliar, mereka tidak lebih dari semut. Di depan api langit yang kacau dari leluhur iblis langit, selama 100 napas waktu, semuanya bisa musnah. Tapi di depan nenek moyang iblis, 300 miliar prajurit bawah seperti 300 miliar gulma layu di padang rumput. Hanya satu percikan yang bisa berubah menjadi api padang rumput. Tentara dunia bawah tidak mampu mengancam keamanan gunung 10.000 iblis. Situasi saat ini adalah, tentara dunia bawah, jika bermusuhan dengan 10.000 gunung iblis. Kemudian, 10.000 gunung iblis dapat menghancurkan pasukan dunia bawah dalam sekejap. Dan jika tentara dunia bawah bergabung dengan gunung 10.000 iblis, kemudian, segala kekurangan mereka akan diisi. Pada waktu itu, tentara dunia bawah akan menjadi eksistensi yang sempurna. Mereka tidak lagi dibatasi oleh apapun. Tapi karakteristik abadi sendiri akan dibawa ke titik ekstrim. Gunung Wanmo bisa membuat mereka balapan yang sempurna. Hal baik semacam ini, bahkan jika Anda berlutut dan bersujud, saya khawatir Anda tidak bisa mendapatkannya. Karena itu, Yinlinger sangat percaya pada 7 orang suci yang menaklukkan dunia bawah. Apalagi, hubungan antara 7 orang bijak dari dunia bawah sangat baik. Yinlinger percaya bahwa saudara laki-laki dan perempuannya akan diyakinkan olehnya. Menghadapi permintaan Yinlinger, Zhu Hengyu merenung sejenak. Pada akhirnya, Zhu Hengyu mengangguk dan setuju. Meskipun bahaya memang ada, sebaliknya, dunia bawah berbahaya, tetapi di antara semua lawan, dunia bawah sudah paling tidak berbahaya. Bagaimanapun, nenek moyang iblis adalah makhluk dari dunia bawah. Dan jika itu adalah lawan lain, leluhur iblis tidak akan terkendali. Bahkan, bisa berbalik dan ditahan oleh pihak lain. Hidup di lautan kekacauan, seseorang tidak bisa takut akan bahaya. Jika Anda takut bahaya, jangan datang ke sini. Bukankah tujuan datang ke sini untuk berpetualang? Situasi saat ini adalah, Gunung Wanmo tidak lain adalah rumput.
Kekuatan pertahanan Gunung Wanmo masih sangat lemah. Jika Anda ingin mengembangkan 10.000 Gunung Iblis, Anda harus merekrut lebih banyak master. 7 petapa dari dunia bawah jelas merupakan pilihan terbaik. Akibatnya, 10.000 Demon Mountain Tianke tentara dunia bawah. Kedua, setelah bergabung dengan 10.000 Gunung Iblis, pasukan dunia bawah akan menjadi eksistensi yang sempurna. Tidak peduli musuh macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan ditahan. Selain itu, sifat abadi tentara dunia bawah terlalu tirani dan terlalu menantang langit. Dengan pasukan dunia bawah, 10.000 Gunung Iblis dapat memiliki kekuatan penjaga dan kekuatan tempur yang kuat dalam sekejap. Saat itu, Anda bisa masuk lebih dalam ke Laut Chaos dan menjelajahinya. Tetapi untuk saat ini, Gunung Wanmo terlalu kasar. Jika Anda baru saja masuk ke pusaran kekacauan, kemungkinan besar Anda akan tersesat di lautan kekacauan karena kurangnya tenaga. Karena itu, jika Anda ingin melintasi pusaran air yang kacau dan bergegas ke dunia tempat nenek moyang dunia bawah lahir, banyak persiapan yang harus dilakukan. Berdasarkan arai 10.000 setan, dengan 3.000 pembuluh darah yang dalam sebagai pembawa, Zhu Hengyu bermaksud membangun 3.000 meriam energi kacau di gunung 10.000 iblis ini. Saat digunakan dalam pertempuran, meriam energi berbentuk 3.000 kekacauan tidak terkalahkan. Saat digunakan untuk melarikan diri, 3.000 meriam energi berbentuk kacau akan berubah menjadi 3.000 pendorong yang kacau. Dengan Chaos Sapet Cannon, bisa dikatakan kalau advance bisa menyerang, dan mundur bisa kabur. Terutama di bawah dorongan Chaos Thruster, dimungkinkan untuk melepaskan diri dari belenggu pusaran Chaos kapan saja. Untuk waktu yang lama, Gunung 10.000 Iblis hanya bisa tinggal di sini. Dengan bantuan leluhur iblis, dengan bantuan nenek moyang bumi jahat, di bawah kendali Nether Ancestor, 300 miliar Nether Warrior akan bekerja keras untuk membangun 3.000 meriam energi super kacau. Hal semacam ini tidak membuat cemas. Selain itu, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir. Di periode waktu berikutnya, Zhu Hengyu mentransfer pengetahuan yang diperoleh dari tubuh Dharma Suantian dari lautan pengetahuan ke laut pengetahuan dari tubuh Dharma Domba Iblis. Dengan tubuh Dimensif Dharma sebagai seorang insinyur, 3.000 meriam energi yang kacau, tidak akan pernah ada kesalahan apapun. Adapun batu warna-warni yang dibutuhkan untuk membangun meriam energi Chaos. Untuk saat ini, tidak ada tempat yang bisa ditemukan. Tapi itu tidak masalah. Hal terpenting tentang Chaos Energy Concentrator adalah peletakan loop energi dan ukiran pola dan rune arai. Batu warna-warni hanyalah wadah untuk menyimpan energi Chaos. Bisa dikatakan, Chaos Energy Cannon, 99% pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan batu warna-warni. Kedepannya, setelah mendapatkan jumlah batu warna-warni yang cukup masukkan langsung ke slot kartu kumpulan energi. Hari demi hari, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 7 tahun berlalu. Di bawah komando dan kendali Zhu Hengyu, 300 miliar prajurit bawah sibuk tanpa lelah. Untuk makhluk yang lebih rendah, mereka tidak merasakan sakit, dan mereka tidak tahu apa itu kelelahan. 365 hari setahun, 12 jam sehari, mereka dapat bekerja tanpa gangguan. 300 miliar Nether Warrior, setiap 100 juta Nether Warrior, bertanggung jawab untuk memperbaiki meriam energi chaotic. 3.000 pembuluh darah yang dalam itu dipecah menjadi 300 miliar akar dan ditenun kembali. Semua formasi dan rune dipadatkan dan diuraikan oleh vena yang dalam. Banyaknya pekerjaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada 3.000 pembuluh darah yang dalam, masing-masing panjangnya 3.000 km. Setiap vena yang dalam dipecah menjadi 100 juta string. 300 miliar prajurit bawah berada di bawah komando dan kendali leluhur bawah. Menggunakan akord ini, satu demi satu rune, satu demi satu, terus-menerus diuraikan. Seluruh gunung 10.000 iblis benar-benar dibongkar dan dipersatukan kembali. Ini adalah proyek besar. Diperkirakan secara konservatif dibutuhkan waktu lebih dari 3.000 tahun untuk menyelesaikannya. Jangan berpikir bahwa lebih dari 3.000 tahun adalah waktu yang lama. Di lautan kekacauan, satuan waktu tidak pernah setahun. Waktu di Sea of Chaos diukur dalam Yuan Hui. 1 Yuan berarti 129.600 tahun. Yuan Hui adalah tahun di Laut Kekacauan. Namun, Zhu Hengyu pertama kali memasuki lautan kekacauan dan tidak terbiasa menggunakan Yuan Hui sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, yang disebut 3.000 tahun masih merupakan satuan waktu yang paling dikenal di Zhu Hengyu. Belum lagi bagaimana 10.000 gunung iblis bersatu kembali. Sisi lain, setelah 7 tahun berlayar, akhirnya, kapal perang Chaos tiba di dekat altar. Zhu Hengyu tidak bisa lagi tinggal di Gunung Wanmo. Di sisi Gunung Wanmo, pengaturan telah diatur. Selanjutnya, kita harus selangkah demi selangkah, menyempurnakan dan membangun sedikit demi sedikit, dengan cepat. Selama 3.000 tahun terakhir, Zhu Hengyu tidak perlu terganggu oleh 10.000 gunung iblis. Sekarang, tugas terpenting Zhu Hengyu adalah menemukan cara untuk mendapatkan sebanyak mungkin batu warna-warni. Hanya dengan mendapatkan batu berwarna-warni yang cukup barulah gunung 10.000 iblis dapat didirikan.
Terutama 3000 meriam konsentrasi energi chaos itu membutuhkan batu besar berwarna-warni untuk disempurnakan. Zhu Hengyu butuh 3 bulan untuk mengatur semua pengaturan. Jiang Yuanshan melarikan diri dari tubuh domba ajaib. Ketika Zhu Hengyu membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke kapal perang chaos. Dalam 7 tahun terakhir ini, beberapa gadis di Chaos Battleship telah benar-benar menstabilkan fondasi mereka. Namun, 7 tahun bukanlah waktu yang lama. Kecuali fondasi yang kokoh, keempat wanita tersebut belum membuat kemajuan berarti. Bagi Tuhan, dengan hanya mengandalkan retret dan latihan keras, kemajuannya sangat lambat. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat adalah dengan mengambil risiko. Dewa Suci, meskipun memiliki vitalitas yang abadi, tetapi mereka juga akan terluka, bahkan terluka parah. Dalam kondisi normal, Tuhan sedang dalam waktu penyembuhan atau waktu ekspedisi. Petualangan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan diri dengan cepat. Cedera tersebut merupakan akibat langsung dari ekspedisi tersebut. Namun, untuk 4 putri Liu Mei, Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning, itu cukup untuk dapat menstabilkan alam. Keempat gadis itu baru saja menembus puncak ekaristi cahaya putih. Baru saja mencapai alam Tuhan. Dalam waktu sesingkat itu, bisa meletakkan fondasi yang kokoh sudah cukup membuat mereka bahagia. Paling tidak mereka tidak perlu khawatir tentang ketidakstabilan hati Tao, dan alam kembali ke puncak badan cahaya putih. Belum lagi, hasil panen 4 wanita. Sisi ini, setelah Zhu Hengyu memindahkan roh primordial kembali ke tubuh pertempuran Lingyu, dia segera menghancurkan penghalang. Setelah meninggalkan ruang rahasia di kabin, Zhu Hengyu datang ke geladak untuk pertama kalinya. Tidak sabar, seperti yang Anda lihat, sebuah pulau hitam, duduk dalam warna hitam, muncul di kedalaman lautan kekacauan. Dari jauh, pulau itu berwarna hijau dan penuh dengan bunga dan pepohonan. Seluruh pulau memancarkan cahaya warna-warni secara terus-menerus. Di tengah pulau adalah pegunungan berbentuk kerucut. Di puncak gunung ada altar yang sangat besar. Cahaya warna-warni itu terpancar dari altar besar. Jelas, altar ini terkenal Avenue Altar. Setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu dengan tegas memerintahkan agar Chaos Battleship bergerak maju dengan kecepatan penuh. Altar Goal Avenue. Setelah menerima perintah Zhu Hengyu, Gan Ning segera mendesak kapal perang Chaos untuk meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Pepatah lama berjalan dengan baik, Wang Shan berlari sampai mati. Meskipun altar jalan raya dapat terlihat dengan jelas, tetapi setelah berlari dengan kecepatan penuh selama lebih dari 3 bulan, pulau ini hanya berukuran sedikit lebih besar. Jarak sebenarnya dari altar jalan masih ribuan mil jauhnya. Setelah sedikit perhitungan, Zhu Hengyu segera menyadari. Bahkan dengan kecepatan saat ini, butuh waktu 3 tahun untuk mencapai pulau altar. Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu dan membuang-buang waktu di sini. Sambil merenung, Zhu Hengyu mengertakkan giginya dengan keras dan langsung menyalakan Chaos Propeller. Cici. Dalam suara tajam yang menembus udara, api hitam culai keluar dari buritan kapal perang Chaos. Di bawah kemajuan terbalik dari meriam energi berbentuk Chaos, kecepatan kapal perang Chaos didorong ke tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Di sekitar altar jalan adalah area yang benar-benar aman. Meskipun hukum dan energi di sana belum ditekan, jika ada yang berani menembak di sana dan melukai orang lain, itu hanya mencari kematian. Di sekitar altar jalan raya, itu sepenuhnya dalam jangkauan persepsi jalan. Setiap kejutan energi dengan niat untuk menyakiti orang akan dihilangkan dengan jalan. Faktanya, ketika Anda memiliki pikiran yang menyakitkan, dengan pikiran, jalan akan memiliki persepsi. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, jalan akan menjatuhkan guntur dan sanksi. Karena itu, di sekitar altar jalan adalah area yang benar-benar aman. Bukan karena tidak bisa diserang, tapi serangan itu tidak bisa menyebabkan kerusakan. Zhu Hengyu tidak perlu mengkhawatirkan keamanan sama sekali. Bahkan jika semua energi dikonsumsi, tidak perlu khawatir diserang. Dengan letusan penuh dari Chaos Propeller, kecepatan Chaos Battleship meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Dan seiring berjalannya waktu, dengan promosi berkelanjutan dari pendorong yang kacau balau, kecepatan kapal perang Chaos masih meningkat. Awalnya butuh 3 tahun untuk melintasi jarak tersebut. Kini, hanya butuh lebih dari sebulan untuk melewatinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.